Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Alfisyari. Nah, di sini saya akan melanjutkan review buku saya yang sebelumnya di tahap 1 dan ini masuk ke tahap yang kedua. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, di sini saya akan menyampaikan lanjutan dari tahap yang pertama, karena di tahap pertama itu hanya berkisar tentang 4 bab saja, tapi di tahap yang kedua ini akan menceritakan tentang 16 bab yang ada di buku Psychology of Money. Nah, langsung saja kita masuk ke bab yang kelima. Nah, langsung saja kita masuk ke bab yang kelima dari buku The Psychology of Money. Nah, judul pada bab 5 itu ya adalah menjadi kaya versus tetap kaya. Nah, jadi di bab ini tuh menjelaskan tentang kepribadian seseorang terhadap kekayaannya. Karena banyak orang kaya, tapi tidak semua orang kaya itu bisa mempertahankan kekayaannya. Karena kurangnya kedisiplinan dan juga terlalu berani mengambil resiko. Nah, selanjutnya di bab yang keenam, judulnya adalah Anda Menang Undian. Nah, jadi di bab ini tuh menceritakan tentang suatu keputusan, terutama keputusan dalam dunia investasi. Kenapa? Karena sebagian keputusan kecil yang diambil dapat mempengaruhi hasil yang besar. Nah, selanjutnya masuk ke bab 7, judulnya adalah kemerdekaan. Nah, jadi bab 7 ini menceritakan tentang uang dan waktu. Maksudnya adalah, nah jadi nilai terbesar dari uang itu bukanlah dari nominalnya, tetapi pada kebebasannya. Kenapa? Karena dengan nilai uang yang besar, seseorang itu akan bisa melakukan apa saja. Yang pertama bisa melakukan kerja kapan saja, berpergian kapan saja, hingga membeli waktunya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Nah, bab ke-8 judulnya adalah paradoks dalam mobil. Nah, jadi bab ini juga menjelaskan tentang banyak orang yang membeli hingga memakai barang mewah hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain saja. Tetapi, kenyataannya orang lain cuma memandang barang mewah tersebut tanpa peduli orang yang memakainya. Nah, jadi inti pada bab 8 ini adalah terkadang orang hanya ingin terlihat kaya, bukan benar-benar menjadi kaya. Nah, masuk ke bab yang ke-9, judulnya adalah kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Nah, jadi di bab ini tuh menjelaskan bahwasannya kekayaan yang sebenarnya adalah apa yang tidak digunakan atau yang tidak ditampilkan, seperti tabungan, investasi, dan aset jangka panjang. Nah, orang-orang yang terlihat sederhana bisa saja jauh lebih kaya dibandingkan orang-orang yang terlihat mewah. Nah, selanjutnya di bab 10 dengan judul menabung uang. Nah, di bab ini tuh menjelaskan bahwasannya besarnya penghasilan tidak menjamin seseorang menjadi kaya jika tidak diimbangi dengan kebiasaan menabung. Nah, sebaliknya, orang dengan penghasilan biasa-biasa itu bisa menjadi kaya jika disiplin menyisihkan uangnya. Nah, intinya, kebiasaan dan perilaku itu lebih menentukan daripada jumlah uang yang diperoleh. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-11. Judulnya adalah masuk akal lebih besar daripada rasional. Nah, bab ini tuh sangat singkat karena hanya menjelaskan tentang keputusan yang realistis itu lebih efektif daripada keputusan yang sempurna secara teori. Nah, itu saja. Selanjutnya masuk ke bab yang ke-12. Judulnya adalah kejutan. Di bab ini tuh menceritakan tentang kejutan di masa yang akan datang yang belum tentu benar adanya. Oleh karena itu, sebaiknya atau lebih baik kita tuh mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dari berbagai kemungkinan daripada mencoba untuk menebak masa depan secara tidak pasti. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-13, judulnya adalah ruang untuk kesalahan. Nah, jadi di bab ini tuh sama seperti bab 11 yang sangat singkat. Di sini hanya menjelaskan tentang selalu sediakan ruang kesalahan karena kita nggak tahu tuh. Setiap kita ngambil keputusan belum tentu selalu benar, kadang ada salahnya juga. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-14, judulnya adalah Anda akan berubah. Nah, di bab ini tuh menjelaskan tentang seiring bertambahnya usia dan pengalaman kita, prioritas hidup seseorang akan terus berubah. Hal ini juga mempengaruhi cara pandang terhadap uang. Nah, jadi karena itu rencana keuangan itu tidak boleh kaku, melainkan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang kita nggak tahu nanti ke depannya. Nah, selanjutnya yaitu bab yang ke-15, judulnya adalah tidak ada yang gratis. Nah, jadi di bab ini tuh menjelaskan tentang segalanya tuh punya harga, tetapi tidak semua harga itu tampil sebagai label.
Melainkan harga juga bukan hanya terletak di suatu barang, tetapi juga bisa berupa bentuk momen, seseorang, ataupun bahkan yang lainnya. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-16, judulnya adalah Anda dan Saya. Nah, jadi pada bab ini tuh menceritakan tentang meniru strategi orang lain itu tanpa memahami kondisi diri sendiri itu bisa berakibat buruk karena kita dan orang lain itu berbeda dari hal kita kebiasaan, hidup dan tumbuh kita dengan kondisi yang berbeda dan yang lainnya. Maka dari itu jangan selalu plek-ketiplek meniru kondisi orang lain dan kondisi kita sendiri dalam hal untuk meniru strategi gitu. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-17, judulnya adalah godaan pesimisme. Nah, jadi pada bab ini tuh menceritakan tentang berita buruk yang sering terasa lebih nyata dan meyakinkan dibandingkan berita baik. Nah, hal ini juga membuat banyak orang yang terlalu takut hingga nggak bisa tuh ngambil keputusan dalam menentukan finansialnya. Jadi kadang orang bisa stuck gara-gara terbuai oleh berita-berita yang hoax. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-18. Judulnya adalah ketika Anda akan percaya apa saja. Nah, di bab ini menceritakan tentang otak manusia itu lebih cenderung menyukai penjelasan yang mudah dipahami, meskipun tidak sepenuhnya benar. Akibatnya, kita sering mempercayai cerita-cerita yang logis tanpa memeriksa faktanya secara mendalam. Ini tuh bisa mempengaruhi keputusan finansial yang kita ambil. Nah, masuk ke bab yang ke-19, judulnya adalah bersama-sama sekarang. Di bab ini menceritakan tentang kesuksesan dalam mengelola uang tidak dibutuhkan strategi yang rumit, melainkan kebiasaan-kebiasaan kecil atau sederhana seperti menabung, bersabar, dan menghindari risiko besar. Terkadang yang kita pikirkan tentang mengelola keuangan itu rumit sebenarnya tidak ada. Itu hanya isu-isu hoax yang sebenarnya digiring oleh beberapa orang untuk menurunkan minat menabung dan berinvestasi kepada masyarakatnya. Nah, selanjutnya masuk ke bab yang ke-20 atau yang terakhir, judulnya adalah pengakuan. Nah, jadi di bab terakhir ini menceritakan sang autor atau penulis yaitu Morgan Housel yang membagikan cara ia mengelola uang, seperti fokus pada keamanan atau keamanan finansial, investasi jangka panjang, dan menghindari gaya hidup yang berlebihan. Di buku The Psychology of Money juga, ia menekankan pentingnya untuk merasa cukup dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Nah, di sini saya akan mencoba sharing ataupun memberikan kesimpulan dari hasil saya membaca buku The Psychology of Money. Nah, sebelum saya membaca buku ini, saya tuh sempat berpikir bahwasannya untuk mengelola keuangan itu harus dengan cara yang rumit dan struktural. Jadi saya pun rasa malas buat mengelola keuangan lebih bijak ke depannya. Tetapi setelah saya membaca buku ini, ternyata mengelola keuangan itu tidak berpengaruh dengan seberapa pintar kita, seberapa bijak kita, tetapi berpengaruh kepada perilaku kita sendiri di kesehariannya. Nah, seperti yang disampaikan oleh sang autor atau penulis Morgan Housel, dia menekankan pentingnya untuk merasa cukup dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Contohnya seperti konsumtif yang membeli barang-barang tanpa ada value ataupun kegunaannya dan yang lainnya. Nah, sejak membaca buku ini juga saya memiliki beberapa pengaturan ataupun kebiasaan untuk menahan membeli sesuatu yang gak ada pentingnya ataupun value-nya. Nah, baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila sepanjang video dari tahap yang pertama sampai dengan tahap yang kedua ini terdapat kesalahan, baik itu dari tingkah laku ataupun perkataan sehingga etika saya pada video ini. Ayo sama-sama kita bijak dalam hal mengelola ataupun mengatur keuangan kita, dan jadikan mengelola keuangan dengan baik itu menjadi habit terbaru kita untuk menyelamatkan diri kita di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton.